Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bangun pagi, semua karena anugerah Allah. Kita masih diberi kesempatan hidup, masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas hari ini, semua karena anugerahnya. Oleh karena itu, mari kita bangun pagi, memulainya dengan syukur kepada Tuhan. Dan ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak poin yang dalam perikop ini yang sangat penting, dan kalau kita membaca inti dari poin ini, supaya kita juga yang menjadi anaknya, supaya yang menjadi murid-muridnya, menjadi orang yang percaya kepada Dia, Yesus Kristus itu juga dipanggil untuk ikut menderita. Apakah yang dimaksud ikut menderita itu? Dalam perikop ini sudah diuraikan. Dikatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, ini dia. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya, orang yang dipanggil menjadi muridnya, menjadi miliknya, itu siap untuk ikut menderita. Apa yang menjadi penyebab ikut menderita? Di ayat yang dijelaskan oleh Rasul Paulus ini, ya, ayat 10 katakan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Apa yang menyebabkan penderitaan? Ayat 9 juga katakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus sebagai pembawa berita Injil. Dikatakan bahwa dia karena memberitakan Injil malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Namun firman Allah tidak terbelenggu.
terbelenggu. Dalam keadaan yang terbelenggu, dalam keadaan menderita, dia katakan firman Allah tidak terbelenggu. Mungkin fisiknya dia terbelenggu, mungkin waktunya dia terbelenggu, mungkin kehidupannya terbelenggu, tetapi isi hatinya dia sampaikan, isi hatinya dalam tulisan-tulisannya begitu dikatakan firman Allah tidak terbelenggu. Kembali Bapak Ibu, ada beberapa poin yang kita diajarkan oleh Rasul Paulus ini. Pertama, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dikatakan bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Belajar seperti seorang prajurit, tidak memusingkan dirinya sendiri, tidak memusingkan soal-soal penghidupannya. Prajurit itu siap tempur, dia tidak berpikir apa yang harus dimakan. Jadi ada strategi, ada prajurit yang siap untuk maju di medan perang, tetapi ada juga orang-orang yang siap untuk menyediakan bekal untuk dia di medan perang. Atau ada juga orang-orang yang siap membawa bekal itu ke medan perang. Artinya prajurit yang siap tempur, dia siap di depan. Dia tidak memikirkan penghidupannya lagi. Bayangkan Bapak Ibu kalau dia seorang prajurit, ya. Dari poin ini mengajarkan bagaimana seorang prajurit sedang bertempur dan dia memikirkan lapar, dan dia berpikir stop dulu, sebentar dulu, stop berperang, kita mau masak dulu. Ini juga tidak baik, ya. Ini juga bisa berbahaya. Ini juga bisa berbahaya kalau dia tidak mikir untuk makan, dia bisa tertembak, ya. Sehingga Alkitab menjelaskan melalui Rasul Paulus ini, katakan, belajarlah seperti seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai, tidak pikirkan itu. Kenapa? Karena dia prajurit, dia harus siap sedia. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk seperti seorang prajurit yang disampaikan di Alkitab ini? Bagaimana membawa kabar baik itu, memberitakan Injil itu ke seluruh penjuru dunia ini? Seperti apa caranya? Apakah sudah mempersiapkan hal-hal itu? Mulai dari awal harus ada makanannya, mulai dari awal harus ada yang menopangnya, harus ada, tidak memusingkan itu. Tetapi dikatakan dia fokus kepada pemberitaan Injil. Oleh karena itu Tuhan memberi kita hikmat. Ada orang-orang yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menunjang pembawa berita Injil itu. Ada orang-orang yang dipakai dan dipercayai oleh Tuhan untuk membantu prajurit itu. Ya, prajurit kita kuat, tentara-tentara kita kuat, karena ada yang menunjang. Tidak memikirkan lagi, saya harus masak apa hari ini, menunya apa hari ini. Berperang, siap, maju siap setiap saat ketika dipanggil. Yang kedua, kita belajar seperti seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kita diajar belajar seperti seorang olahragawan. Hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding
menurut peraturan-peraturan olahraga. Ini dia. Yang pertama diikuti adalah peraturannya. Berikutnya Bapak Ibu, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Bapak Ibu masih ingat? Kemarin kita merayakan Natal. Malaikat itu berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud. Yusuf anak Daud itu berbicara tentang, hai si tukang kayu, engkau adalah keturunan Daud, engkau adalah keturunan raja. Nah ini nih, mengingatkan bahwa Yusuf adalah keturunan raja, Yusuf anak Daud. Diingatkan kembali bahwa ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Dan itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Yesus adalah juga keturunan lahiriah dari Daud. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan, ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi kita perlu mensyukuri hidup kita ini. Kita bisa dilahirkan oleh orang tua kita, apapun latar belakangnya. Bersyukurlah bahwa keturunan demi keturunan dilahirkan untuk membuat sebuah perjanjian untuk kita menjadi pemberita Injil. Mulai lewat. Ya, kembali mengingatkan berkat yang kita terima hari ini, bahwa dikatakan di ayatnya yang ke-11, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. 1. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Inilah yang diberitakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu, bahwa apa yang dia alami, penderitaan yang dia alami selama dalam pelayanannya, selama di dalam kesulitan penderitaannya, penyesahan yang dialami, kesulitan yang membuat dia harus sabar, untuk tujuan supaya kita pun juga mendapat keselamatan daripada Allah yang hidup itu. Dan berkat yang dia perkatakan ini, dikatakan jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Siapakah Dia? Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Luar biasa berkat ini Bapak Ibu. Kita mau untuk hidup bersama dengan Dia. Dan jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Biarlah pagi hari ini penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus dengan tujuan supaya kita juga mendapat keselamatan, mendapat berita Injil, mendapat kabar baik itu sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada, dengan tujuan kabar baik diberitakan. Kabar baik hari ini untuk supaya kita tetap setia, tetap bertekun, hidup dalam Dia, dan janganlah menyangkali Dia. Dan Dia mau kita untuk tetap setia, dan supaya kita hidup untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang indah ini. Kami percaya damai-Mu, sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Mohon keselamatan, perlindungan, pertolongan, berkat-Mu bagi kami hari ini. Kami akan melaluinya bersama-Mu dalam perlindungan dan penyertaan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, segala aktivitas kami, bangsa kami, Indonesia, milik kepunyaan-Mu. Mohon berkat pertolongan-Mu. Pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, dan juga jajarannya sampai pada RT, Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati kami hari ini. Tuhan memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang lemah dikuatkan, yang tidak ada damai diberi damai. Kami yang percaya, katakan amin.